Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, telur semuanya aja yang ada di mana aja berada ya. Mr. Ali Meji Maki ini memaparkan tentang kecanduan berbelanja karena supermarket, minimarket dan kesemuanya itu ada di wilayah kita semuanya, bukan hanya di Banyuwangi ya. Sehingga bagaimana kita bersikap dengan fenomena, ada juga warung-warung yang 24 hours ya, 24 jam itu, dan juga lain-lain sebagainya. Hanya saja di sini saya mengarah kepada siapa? Perorangan, kepada orang-orangnya yang berbelanja ya. Orang yang berbelanja atau kecanduan berbelanja itu disebut dengan apa? Compulsive shopping disorder atau shopaholism. Kalau kecanduan bekerja workaholic ya. Kalau ini shopaholism ya. Terjadi karena kombinasi faktor psikologis, emosional dan sosial tentu ya. Jadi kenapa? Karena pengaruh emosi ya. Pelarian dari stres. Stres obatnya iman dan takwa ya. Namun ya berbelanja ini sering dipakai cara ya untuk mengalihkan diri dari problem ya, dari problem-problem stres, kecemasan atau tekanan hidup ya. Kalau Mr. Ali Meji ini ya sobonya itu atau kunjungannya yang mesti ke tempat-tempat berbelanja ya. Walaupun tidak beli, saya harus bisa mengontrol diri, lihat kantong ya, lihat saku. Kalau saku tipis, kantong tipis, ya berbelanja. Kalau tidak ada, jalan-jalan saja ke tempat-tempat minimarket atau supermarket dan sebagainya untuk olahraga ya, running as a sport ya, atau walking is a kind of good sport ya. Itu seperti itu. Berjalan adalah merupakan olahraga yang baik. Keliling muter 2-3 kali udah sehat sudah ya. Seperti itu. Nah, aktivitas belanja ini ya, orang yang banyak stres, cemas, tekanan hidup, dengan berbelanja mereka mengatakan lega atau bahagia sementara. Mencari kepuasan emosional ya. Membeli barang seringkali memberikan perasaan senang walaupun nggak senang sama barangnya kadang ya. Kata mereka puas berprestasi meskipun hanya bersifat temporary ya, sementara. Ada juga yang berpendapat bahwa kecanduan berbelanja ya mengisi kekosongan emosional. Orang yang merasa kesepian, rendah diri atau tidak bahagia dalam hidupnya cenderung mencari entertainment atau penghiburan melalui shopping, melalui belanja. Ya, itu seperti itu. Ada juga karena pengaruh psikologis ya. Aktivitas shopping memicu pelepasan dopamin, yaitu apa? Dopamin itu ya, ada namanya orang jopa ada ya. Kalau di Bali itu dupo ya. Ini dopamin itu hormon yang menciptakan rasa senang. Hal ini membuat seseorang ingin terus mengulanginya, repeat again ya, berulang kali, istimror namanya ya. Ada juga yang terobsesi dengan barang baru. Ini psikologi juga ya. Membeli barang baru seringkali memberikan illusion atau ilusi pembaruan diri atau kehidupan yang lebih baik. Nah, psikologis lainnya kebiasaan atau pola yang berulang-ulang. Berbelanja bisa menjadi kebiasaan yang sangat-sangat sulit untuk dihentikan ya. Kalau belanja ada perlunya, misalnya dijual lagi, punya toko kecil di rumahnya,
kemudian ya belanja di tempat yang lebih murah, grosir, itu it's okay, tidak berkategori ini ya, seperti itu ya. Jadi kebiasaan atau pola yang berulang ya dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi negative feeling, perasaan negatif. Apalagi penyebabnya tekanan sosial dan budaya ya, konsumerisme ya. Budaya modern yang seringkali mendorong orang untuk mengaitkan kebahagiaan ya atau status sosial dengan barang yang dimiliki. Nah, itu konsumerisme namanya ya. Jadi budaya modern yang sering mendorong orang untuk mengaitkan kebahagiaan atau status sosial dengan barang yang dimiliki. Kalau memiliki barang yang baru mahal, apalagi misalnya katanya itu statusnya derajatnya naik. Ada yang memiliki feelings seperti itu ya, walaupun saya tidak bisa membaca pikiran orang seperti itu. Melihat gaya hidup mewah atau tren di media sosial itu dapat mendorong ya seseorang untuk terus membeli, buy and buy ya, buying, membeli agar merasa setara atau diakui seperti itu ya. Ada juga karena pengaruh iklan dan diskon ya. Diskon, wah ini udah, kalau udah ada diskon iklan yang agresif, entah di mana iklannya itu dipasang atau ditayangkan ya. Dan penawaran seperti diskon besar-besar ini udah membuat orang merasa bahwa mereka have to buy, harus membeli. Meskipun sebenarnya kadang loh ya, tidak perlu. Mumpung gratis, mumpung ada diskon seperti itu ya. Kapan lagi? Padahal kantong uang 200, harganya 130, sehingga kalong misalnya ya. Yaitu kalau segitu itu masih kecil ya. Tapi yang berjut-jut itu diskon 4 juta, kemudian diskon 500 udah. Bagi mereka yang berduit udah gasak sudah ya. Seperti itu, sikat. Padahal kantong pas-pasan. Kebutuhan lain ada, mau ngawinkan kayak, atau mau nyekolahkan anak kayak ya, atau merawat orang tua kayak. Padahal itu yang lebih penting sebenarnya ya. Tapi begitulah namanya pengaruh ya, tekanan sosial dan budaya. Faktor apa lagi? Faktor kepribadian. Orang yang cenderung impulsif lebih rentan terhadap kecanduan berbelanja ya, karena mereka sering menahan dorongan sesaat seperti itu ya. Ada sifat perfeksionisme. Beberapa dari kita, mungkin Anda orang yang percaya bahwa memiliki barang-barang tertentu akan memperbaiki hidup atau citra diri Anda ya, diri mereka seperti itu. Ada juga karena environment effect, pengaruh lingkungan, seperti kemudahan berbelanja ya, kemudian berbelanja, pembayaran kartu kredit atau kredit lainnya itu ya. Sekarang kan sangat mudah, KTP gitu aja kena ya. Atau e-wallet membuat orang merasa tidak langsung kehilangan duit ya, sehingga lebih mudah tergoda ya. Bayarnya saulan meneng misalnya kadang. Nah itu akhirnya ada shopping addicted ya, kecanduan berbelanja. Ini saya sebutkan ini ya, menyebutkan aja seperti itu penyebabnya, pengaruhnya ya. Kemudian apa penyebabnya seperti itu, karena memang nyata ini ya. Jadi siapapun bisa menjadi kecanduan berbelanja seperti itu ya. Maka kita perlu juga bagaimana ada balancing lah. Nanti kita akan lanjutkan ya. Tapi sekarang saya akan
melanjutkan apa sih penyebabnya kok kecanduan. Di antaranya adalah seperti apa yang sudah saya sebutkan itu, seperti belanja online. Itu kan kemudian akses ke platform belanja online ya, membuat belanja menjadi aktivitas yang cepat, seringkali tanpa pikir panjang. Wis pokoknya online. Kadang bojone juga gak ngerti, moro-moro teko apa pengirim ini dan itu ya. Akhirnya addicted, kecanduan belanja. Pingin belanja lagi. Terus apa lagi? Kondisi psikologis yang lebih dalam. Nah, ini penyebabnya juga ya. Salah satunya, tidak mesti benar apa yang saya katakan ini dulu, tapi bisa jadi acuan seperti itu ya. Biar ada pemikiran-pemikiran ya. Lihat kantong ini ada apa enggak, seperti itu. Depresi atau kecemasan ya, itu juga berpengaruh. Belanja bisa menjadi mekanisme ya, shopping ya, seperti itu ya, untuk mengatasi kondisi mental tertentu. Beberapa orang ya, individu dengan gangguan kepribadian misalnya ya, bipolar, borderline, bisa menunjukkan perilaku belanja yang terus-menerus ya, kompulsif, sebagai bagian dari gejala-gejala mereka seperti itu. Apa efeknya kalau belanja terus ya? Kecanduan berbelanja berulang kali, ya tentu masalah keuangan ya. Hutang menumpuk karena pembelian berlebihan, rasa bersalah atau penyesalan setelah belanja. Seseorang sering merasa bersalah ya, atau malu ya. Hubungan sosial terkadang terganggu ya, konflik dengan bojo, dengan suami, dengan istri ya, dengan pasangan maksudnya, atau keluarga karena pengeluaran yang tidak terkendali, tidak bisa mengontrol. Caranya bagaimana sebenarnya? Ada caranya ya, solusinya itu ada. Pertama misalnya identifikasi emosi ya, atau situasi yang memicu dorongan untuk belanja. Kalau ingin belanja ya jangan diperturutkan, ditahan ya. Ditahan dulu ya. Menahan emosi. Cari sumber masalah. Sadari pola belanja Anda. Buat catatan pengeluaran untuk melihat apa yang sebenarnya Anda beli dan why dan kenapa. Buat anggaran ketat, tentukan batas pengeluaran bulanan dan patuhi. On time, patuhi ya. Seperti itu. Ya karena ini berpengaruh terhadap pengeluaran keluarga, pengeluaran belanja keluarga ya. Tunda pembelian, delay, postpone ya. Beri jeda lah. Jangan baru gajian suami langsung beli. Kasih jeda ya. Beri jeda waktu sebelum membeli sesuatu. Kalau mau beli jangan langsung. Misalnya 24 hingga 40 jam untuk memastikan itu benar-benar kita beli atau tidak ya. Ya kalau memang betul-betul kebutuhan it's okay ya. Ya. Tapi ya jangan betul-betul kebutuhan. Ini betul semua akhirnya dikatakan betul-betul kebutuhan, padahal kadang kegunaannya tidak ada. Seperti itu ya. Kalau tas rusak semuanya ya memang kebutuhan beli tas lagi. Kalau bajunya rusak semuanya atau sudah lama semuanya, memang itu kebutuhan untuk beli lagi. Tapi kalau sudah ada yang baru, beli lagi, wow. Sudah ada sepeda yang baru, beli lagi sepeda, wow. Itu yang akhirnya jebol, ya seperti itu ya. Ya oke, tahu maksud gua? Maksud gua. Kalau misalnya pingin hapus aplikasi belanja online, monggo, tidak apa-apa ya.
Karena kan kadang di HP kita ini ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Boleh dihapus satu-satu. Besoknya lagi dihapus lagi ya. Kalau Anda mudah tergoda ya jangan sering-sering ke tempat-tempat itu. Kalau mudah tergoda. Kalau nggak mudah tergoda, karena kayak Mr. Ali ini kan hanya jalan-jalan aja ya, walaupun kadang beli 27.000, 50, tapi kadang beli untuk kepentingan orang tua yang sakit saat ini, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doakan dulur, ibu saya kan masih dalam keadaan sakit ya, beli pampers, beli Quaker, beli minyak kayu putih, atau beli tisu basah, tisu kering itu harus. Kalau Mr. Ali harus ya, karena untuk kepentingan orang tua seperti itu. Beli krem-kreman agak panas itu, bedak-bedak untuk keringatnya orang tua, karena kan tidur terus ya, seperti itu. Mudah-mudahan cepat sembuh ibu saya, dulur. Ibu sampean juga mudah-mudahan cepat sembuh, begitu ya. Saling doa mendoakan ya, seperti itu. Maka ya harus itu. Nah, cari aktivitas pengganti. Misalnya olahraga atau hobi lain seperti itu. Cari aktivitas pengganti. Itu menunda agar kita tidak langsung berbelanja. Kalau kecanduan parah ya pertimbangkan ya untuk konsultasi dengan psikolog atau terapis. Jika kecanduan belanja gitu lur sudah berlangsung lama dan menjadi pola hidup, lalu kantong menjadi habis terus ya, bahkan minus ya, ini biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk mengubahnya. Kecanduan yang lebih ringan seperti belanja sesekali ya bisa diatasi lebih cepat dengan kesadaran dan pengendalian diri, dan selalu melihat kantong ini untuk yang lebih penting ya, duit ini untuk yang lebih perlu. Seperti itu. Cara mengatasinya yang lain ya kesadaran dan niat untuk berubah ya. Proses pemulihan itu dimulai ya dari pengakuan bahwa ada problem, ada masalah. Jika seseorang bersedia mengubah kebiasaan dan berusaha secara konsisten, hasilnya bisa lebih cepat sehingga kecanduan belanja itu bisa diatasi. Tapi kita memang harus adalah pembelajaran ya, sayuran, ya makanan itu ya. Kecanduan yang dimaksudnya adalah berulang-ulang, apalagi untuk barang-barang yang kurang begitu perlu dan sudah ada di rumahnya, begitu ya. Kemudian strategi pengendalian ya, strategi pengendalian, kontrol yang digunakan ya. Ini salah satu caranya, ada pengendalian. Jika seseorang secara permanen atau konsisten menerapkan langkah-langkah seperti mengatur anggaran, menghindari pemicu belanja, atau mengganti belanja dengan aktivitas lain, pemulihan bisa lebih cepat ya. Namun kadung pemicunya itu emosional, depresi, tekanan itu atau kecemasan. Pemulihan akan bergantung pada bagaimana kondisi mental itu diatasi. Seperti itu ya. Sampai mengertilah apa yang saya katakan ini ya. Untuk bisa cepat pergi dari kecanduan belanja ini ya, kecanduan yang dimaksudnya, pingin terus ya, kalau nggak belanja marah dan lain sebagainya ya. Ya tinggal melihat kecanduan saat ini menyebabkan masalah besar, dan di antara masalah itu adalah hutang yang menumpuk atau konflik keluarga ya. Di antaranya juga karena shopping, belanja. Sudah bensin dari rumah keluar ke tempat perbelanjaan itu kan bensin. Belum lagi terus marung ya. Marung itu artinya makan di situ. Yang di rumah sudah ada makanan kadang. Akhirnya banyak ya. Belum parkir, belum
nanti apa. Jadi pengeluaran di tempat perbelanjaan itu kadang berkembang seperti itu ya. Jadi kalau masalah seperti ini akhirnya timbul hutang yang menumpuk, timbul konflik keluarga, maka pemulihan bisa membutuhkan waktu lebih lebih lama karena harus menyelesaikan dampak tersebut terlebih dahulu. Hutangnya dilunasi dulu, konflik keluarga kita diamkan dulu ya, kita dinginkan dulu. Seperti itu ya, harus bekerja sama ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, seperti itu. Ya gimana caranya kecanduan itu bisa beres gitu. Kan harus apa? Harus ada orang 2, orang 3 dalam keluarga ini, jangan anak maksudnya, ngobrol dengan baik caranya, solusinya seperti apa. Rata-rata durasi pemulihan ini rehabilitasi maksudnya ya. Tapi bukan ini narkoba, bukan. Ini belanja ya. Berbelanja juga ada kecanduannya, bukan hanya narkoba itu. Kecanduan itu ada kecanduan mata, narkolema itu narkoba lewat mata, dan juga kecanduan berbelanja, ada kecanduan apa? Narkoba, kecanduan miras dan minol. Jadi saat ini Mr. Ali berbicara masalah apa? Kecanduan berbelanja. Pemulihannya itu rata-rata apa? Defense on the problem ya. Kalau parah ya lama, kalau kecanduan ringan ya dengan kesadaran dan langkah nyata seseorang bisa mulai mengendalikan kebiasaan belanja dalam beberapa bulan. Nah, itu bisa ya. Kecanduan berat membutuhkan sekian bulan sampai beberapa tahun ya. Terutama jika melibatkan terapi psikologis dan penyelesaian masalah finansial, butuh tahapan-tahapan, ada terapi ini, terapi itu ya. Apa yang bisa membantu pemulihan ini ya? Kenali pola emosional ya. Atur pengingat keuangan ya. Temukan alternatif, alihkan waktu ya. Minta teman atau anggota keluarga untuk mengawasi dan mengingatkan Anda tentang target belanja. Iya, yang saya maksudkan ini bukan hanya manusia biasa, manusia artis ya, ataupun para pengusaha, karyawan, petani, semua lini ini yang dimasukkan Mr. Ali. Boleh mendapatkan akuntabilitas ya, minta teman dan atau anggota keluarga untuk mengawasi dan mengingatkan Anda tentang target belanja. Cara lain, rayakan kemajuan kecil ya. Ini jadi berapa lama proses pemulihan lebih cepat dengan cara diantaranya itu tadi, rayakan kemajuan kecil. Setiap minggu Anda berhasil mengurangi belanja, beri penghargaan ya kepada diri sendiri. Bukan dalam bentuk belanja lagi, tentu saja ya. Itu seperti itu. Jadi kecanduan belanja itu seringkali seperti itu ya, sampai pembahasannya banyak ya. Kemudian barang apa saja yang biasanya kita beli ya, para pecandu belanja ini, barang konsumtif, pakaian misalnya, padahal loh, cari pakaian itu kadang muter-muter nggak ada berdapat. Saya pernah dulu punya teman ya, ngantarkan belanja mulai pagi loh sampai sore, itu belum dapat ya sebenarnya. Ya Allah, sampai siang lah, bukan sore ya. Seperti itu ya. Banyak orang yang kecanduan membeli pakaian baru untuk mengikuti tren atau merasa lebih percaya diri kalau memakai pakaian-pakaian yang baru. Namun seringkali pakaian tersebut hanya dipakai sekali atau bahkan tidak pernah, atau ketika baru satu kali bosan, tidak pernah dipakai lagi, dikasihkan orang dan lain sebagainya. Itu barang konsumtif, pakaian. Kedua, aksesoris, tas, sepatu, perhiasan atau jam tangan sering dibeli, beli lagi,
sebagai simbol status atau untuk melengkapi penampilan. Apa yang konsumtif lah, kosmetik, make up, dan produk perawatan kulit sering menjadi sasaran. Bahkan jadi koleksi. Sebelumnya masih ada, masih banyak, beli lagi, beli. Ya. Barang yang impulsif seperti barang diskon, ya. Penawaran 1 beli 1, ada 1 beli 2, atau diskon besar sering menjadi pemicu pembelanjaan barang-barang yang impulsif, ya. Barang diskon, free apa. Meskipun barang tersebut sebenarnya tidak perlu. Kadang seperti itu, ya. Apalagi barang lucu, barang unik, sering beli. Taruh di almari. Jadi almarinya itu penuh dengan barang-barang yang tidak berguna, kan. Lucu, unik kadangnya. Jadi beli almari kadang hanya untuk ditaruhi barang-barang itu. Jadi kegunaannya hanya itu, ya. Sehingga fungsi almari yang sebenarnya kadang tidak tercapai. Eman kadang, ya. Hanya untuk terlihat menarik, hanya sebagai dekorasi rumah, hanya mainan, hanya alat-alat dapur yang jarang dipakai. Seperti itu, ya. Ini sebagai pertimbangan aja. Diikuti monggo, nggak diikuti juga monggo. Gadget. Nah, ini sering membeli gadget baru, HP baru, laptop baru, gadget lama masih berfungsi dengan baik. Seperti itu. Terkecuali dia untuk kerja misalnya. Nah, aksesoris elektronik, earphone, casing, ponsel, perangkat tambahan yang sebenarnya tidak terlalu penting, ya. Produk digital atau langganan aplikasi atau game online, pembelian in application seperti item game atau fitur premium. Itu kecanduan belanja itu, ya. Langganan yang tidak terpakai, layanan streaming kayak, ya, atau keanggotaan online kayak yang jarang dimanfaatkan, ya. Apalagi belanja apalagi makanan atau minuman, makanan kemasan. Banyak yang terjebak membeli camilan, minuman atau makanan trendy yang sebenarnya mungkin itu bersifat berlebihan. Delivery food, pengeluaran yang besar untuk makanan yang tidak selalu dibutuhkan tetapi terasa praktis atau menghibur misalnya. Ya kalau duitnya ada ya it's okay, agak kurang berpengaruh. Kalau pas duit ada aja ya mengurangi, ya, itu namanya. Apalagi pas-pasan, apalagi tidak ada hutang untuk hal-hal yang seperti itu, ya. Maka perlu dipertimbangkan untuk dikendalikan, gitu maksudnya, ya. Ada penundaan-penundaan. Koleksi yang tidak perlu seperti action figure, ya, alat tulis, ya. Walaupun mungkin berharga secara emosional, ya, dibeli mempertulikan mata ya nggak ada habisnya, mempertulikan telinga ya nggak ada habisnya. Teman saya itu speaker itu, ya, sound system sudah habis berapa juta, 300 juta, kurang puas, kurang kemeces, bassnya kurang, ini tambahi lagi. Akhirnya tidak ada habis-habisnya ketidakpuasan itu, ya. Seperti itu. Ya banyak, ya. Apa orang tua saya aja, wis, bapak saya, ya, masih hidup, ya, sudah, dan panjang umur dan sehat. Otak-atik tape dulu, zaman dulu tape, ya, tape recorder itu. Beli alat ini, beli alat itu, beli kaset ini, beli kaset itu, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak di rumah itu, ya. Ya untungnya saya akhirnya menjadi penyiar radio seperti itu, ya. Ya ada manfaatnya juga. Tapi pembelian itu bikin jebrot. Walaupun alat-alat elektronik yang kadang mahal, kadang tidak. Itu seperti itu, ya. Itu contoh kecil.
petani, ya kan, yang tidak kerja, kerjanya hanya menunggu panenan. Kadang kala untuk nomboi hutang sudah jebrot, ya. Ya karena pengeluarannya hal-hal yang tidak disangka. Keluar lagi duit, padahal tiap harinya harus makan. Padahal tiap harinya harus ada bensin, ada listrik yang harus bayar. Tiap harinya harus kadang ada selamatan, tasyakuran yang orang hajatan dan sebagainya, itu kan butuh bowo. Kadang di daerah saya itu bowo, nomboi, kadang balen, seperti itu. Itu seperti itu. Itu kalau yang koleksi, ya. Majalah, buku dibeli dengan niat akan dibaca, tetapi akhirnya menumpuk, ya, tidak digunakan, ya. Banyak buku-buku kita itu, kitab-kitab kita, tapi tidak dibaca, ya. Kalau Gus Bahak kan dibeli, dibaca sampai atam. Kalau Gus Bahak ya, dan mungkin Gus-Gus yang lain, kiai-kiai yang lain, maka selayaknya buku-buku itu dibaca, diulangi lagi, membaca ulangi lagi. Tapi kalau beli lagi, kemudian tanpa dibaca, ya hanya sebagai pajangan saja, seperti itu. Dari mana kita dapat tambahan ilmu akhirnya, ya? Ya mungkin dari media yang lainnya, seperti itu. Tetapi kan eman, beli 10 juta, 3 juta, setelah itu ditumpuk aja, nggak ada waktu untuk membacanya. Seperti itu. Katanya barang mahal sebagai simbol status. Ada yang bilang begitu, tas desainer. Jadi tas itu sekarang jutaan, ratusan juta bahkan, ya. Iya kalau artis ada duitnya, iya kalau pengusaha ada duitnya, itu pun juga. Kalau kita, waduh, perhiasan mahal, pakaian branded sering dibeli misalnya, aduh, jebrot, kantong, gentong bolong namanya, ya, menunjukkan status katanya, untuk pengakuan sosial katanya. Kalau berlebihan, ya cuman apalagi saat ini integritas katanya, presiden itu ada untuk korupsi, jadi fakta integritas, bukannya. Pokoknya korupsi saat ini menjadi hal yang sangat diburu, ya. Presiden Prabowo ini 100 hari kerja itu sangat diburu, ya. Kalau istri seorang pejabat misalnya, atau istri seorang gitu, beli perhiasan mewah, akhirnya kadang suami mudah tertangkap, ya, dan lain sebagainya. Ya bukan ya, ada kecurigaan tertentu, ya, walaupun tidak boleh kita menuduh-nuduh, apalagi tanpa bukti, ya. Maka ayolah sederhana, ya. Ya gimana caranya mengontrol belanja ini? Belanja ya harus, tapi ada controlling, ya. Mobil, barang mewah, elektronik mewah, bahkan itu juga kadang di luar anggaran, ya, di luar anggaran. Kenapa barang-barang itu dibeli? Ya itu tadi pemicunya, rasa bahagia katanya, memberikan rasa bahagia sementara, ya, bahagia sementara, atau ilusi bahwa hidup akan lebih baik setelah memilikinya. Ingin terlihat sukses atau mengikuti gaya hidup orang lain di media sosial. Orang kecandian, bukan kecandian ya,
Orang kecanduan belanja seringkali membeli tanpa benar-benar berpikir panjang tentang apakah mereka membutuhkan barang itu atau tidak. Itu seperti itu. Luar biasa ya. Ini fenomena yang sangat hebat. Ada penyesalan ya. Ada ketergantungan pada diskon kadang ya. Seperti itu. Jadi bijak dalam berbelanja, dulur. Dukung UMKM dan pasar tradisional, dulur. Belanja di warung atau pasar lokal usaha kecil seringkali menyediakan barang dengan harga murah, terjangkau, namun samalah nilainya dengan barang-barang yang di luar sana yang lebih mahal. Pilih produk lokal. Ketika belanja di supermarket, minimarket, prioritaskan membeli produk lokal untuk mendukung petani, mendukung pengrajin, mendukung produsen-produsen lokal. Seperti itu, dulur, maksud saya seperti itu. Toko 24 jam kadang menggoda konsumen ya. Belanja di luar kebutuhan, makanan ringan, barang-barang yang tidak mendesak sebenarnya ya. Walaupun kadang mereka membantu kita ketika puasa malam-malam mau sahur nggak ada, makan roti di sana. Ketika bensin, ya itu nggak apa-apa belanja ketika bensin nggak ada. Beli bensin di situ ya. Kok haus beli di situ, nggak apa-apa ya, asalkan kontrol pola konsumtif ya, ada jeda lah untuk sebelum memutuskan membeli sesuatu. Kurangi penggunaan kartu kredit, dulur ya, gunakan uang tunai ya, gunakan uang tunai atau debit agar pengeluaran lebih terasa nyata dan terkendali ya. Manfaatkan fasilitas secara positif. Kepraktisan untuk keadaan mendesak, gunakan toko 24 jam ya. Hanya saat benar-benar diperlukan, seperti beli obat atau kebutuhan mendesak di malam hari. Begitu, dulur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mantap ya. Ini penting sekali agar kita bisa mengontrol diri untuk berbelanja, agar kita tidak kecanduan bershopping dan berbelanja ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.